Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Hendro dari kelas coding. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai continuous deployment. Kita akan menggunakan Heroku sebagai server kita, kemudian GitHub sebagai code repository kita. Jadi dengan setup continuous deployment, ini akan mempermudah proses deployment kita. Ya, setiap saat kita melakukan push source code kita ke GitHub, itu nanti otomatis akan ke deploy ke server Heroku. Nah, ini akan kita lakukan pada video tutorial kita kali ini. Oke, kita langsung saja melihat video tutorialnya. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Baik, untuk mencoba setup continuous deployment dengan GitHub dan Heroku di sini, saya akan membuat sebuah project sederhana menggunakan Node.js dan Express.js framework. Ya, aplikasinya cuman aplikasi web yang menampilkan misalnya Hello World misalnya, ya, kalimat Hello World seperti itu. Intinya adalah yang penting ada sebuah aplikasi yang bisa kita push ke GitHub, kemudian otomatis ke deploy ke Heroku. Oke. Nah, mari kita mulai dengan membuat aplikasi Node.js dengan Express framework. Saya buka terminal saya, kemudian di sini mungkin saya buat folder aja ya, Heroku Web misalnya, Heroku Web. Kemudian saya masuk ke Heroku Web dan di sini kita npm init ya untuk setup projectnya. Package-nya biarkan default, versionnya kita biarkan default, description-nya misalnya Heroku Web gitu. Kemudian entry point-nya boleh index.js atau misalnya app.js. Saya biasanya pakai nama app.js. Test command-nya kita kosongin aja, git repository nanti kita tambahkan kemudian. Keyword-nya kosongin aja, author nama teman-teman masing-masing. License-nya biarkan default. Oke, kurang lebih seperti itu, langsung yes aja. Kemudian sebelum kita lihat code-nya, kita install sekalian aja Express.js-nya. Ya, npm install express save. Oke, kita tunggu beberapa saat agar Express.js terinstall di project kita. Oke, kemudian saya buka code editor saya. Oke, ini code editor saya. Oke, kurang lebih seperti ini project yang sudah kita setup tadi. Kalau kita perhatikan di package JSON di sini udah ada dependensi ke Express.js. Oke. Nah, kita buat file app.js tadi ya sebagai entry point-nya. Nah, ini karena aplikasinya cuman aplikasi Express sederhana ya seperti biasa kita buat script standar lah ya untuk membawa Express.js ke dalam app.js ini. Const app express. Iya. Ini saya rasa udah sering teman-teman lihat ya code-nya Express. Kemudian saya buat sebuah endpoint get ya di root. Kemudian kita kasih request REST-nya. Kemudian dia akan return-nya atau response-nya kita kasih send. Ya, send-nya sederhana aja, sebuah kalimat hello Heroku gitu ya. Hello Heroku. Oke. Ini kita save. Kemudian di sini saya listen ke port 8080 misalnya. Oke. Kemudian ini kita coba dulu, saya buka terminalnya Visual Studio Code seperti ini. Di bagian bawah teman-teman bisa lihat. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan di bagian bawah. Sebentar, ini saya coba gedein dikit. Iya. Biar lebih terbaca ya, lebih kelihatan.
Nah, ini terminalnya, kemudian saya coba run dulu app.js-nya. Oke, ini harusnya udah jalan. Saya coba buka di browser. Tadi ada di localhost 8080. Ya, kita coba. Nah, ini dia udah ada Hello Heroku. Artinya aplikasi kita sebenarnya udah jalan dan udah siap di deploy ke GitHub, dan nantinya secara otomatis ke deploy ke server Heroku, gitu ya. Nah, tapi kita perlu tambahin sedikit di sini ya untuk port defaultnya Heroku ya. Ini saya tulis proses env port. Artinya di sini kalau misalnya ada env portnya Heroku, dia akan pakai ya. Kalau nggak ada baru dia pakai port 8080. Ini saya kasih keterangan aja supaya kita ingat default Heroku port. Oke, seperti ini. Nah, saya akan push ini ke GitHub, tapi sebelumnya saya tambahin dulu satu file git ignore ya. Git ignore ignore ya. Yang kita ignore itu ya node modulesnya ya, node modules. Oke. Jadi supaya folder node modulesnya ini nggak ikut di push ke repositorinya. Oke, ini aja. Kemudian saya masuk ke akun GitHub saya. Nah, ini saya udah login. Kemudian kita create sebuah repositori yang baru. Nama repositorinya terserah ya teman-teman. Saya pakai aja Heroku Web gitu ya. Heroku Web. Kemudian saya create repositorinya. Dan ini alamatnya saya ambil, saya copy, saya bawa lagi ke Visual Studio Code, dan saya akan create git repository di folder ini. Jadi saya git init dulu. Oke, sorry ini tadi kepencet, sorry ya. Git init dulu, kemudian saya git remote add origin alamat repository kita di GitHub tadi. Kita paste, kemudian biasanya di sini perlu kita kasih user ya. User kita masing-masing, kelas coding. Nah, kemudian kalau sudah kita coba git add, kemudian git commit min m, saya kasih initial push gitu ya. Kemudian saya git push origin master. Oke. Ya, itu udah berhasil di push ya. Kita perhatikan dulu package JSON-nya, pastikan udah dependensinya ke Express, main-nya app.js yang ini ya. Oke, ini udah kebentuk branch-nya di GitHub. Kita coba cek. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini aplikasi kita udah ada di GitHub, source code-nya maksud saya. Dan sekarang ini kita akan hubungkan ke Heroku supaya nanti continuous deployment-nya itu bisa berjalan. Oke. Ya, saya masuk ke account Heroku saya di sini. Saya login dulu. Ya, kalau teman-teman yang belum punya akun Heroku, silakan create dulu account-nya masing-masing. Saya coba masuk dengan email saya. Oke. Baik. Kemudian kita akan create aplikasi yang baru di Heroku. Nah, Heroku ini dia memberikan kita 5 aplikasi, maksimal 5 aplikasi gratis ya. Jadi cukup lumayan lah untuk coba-coba. Oke, kita create dulu apps-nya. Saya beri nama misalnya kelas coding Heroku. Ya, semoga masih tersedia namanya. Oke, masih tersedia. Kemudian kita create apps-nya. Nah, di sini sebenarnya di tab deployment kita itu punya kurang lebih ada 3 macam metode deployment. Yang pertama itu menggunakan Git, jadi kita bisa langsung deploy dari
apa namanya, dari perintah git gitu ya, kita git push ke Heroku, nanti otomatis langsung ke deploy juga. Nah, tapi kasus kita saat ini kita pushnya itu ke GitHub. Nanti di belakang layar akan ada automatic deployment-nya ya, continuous deployment-nya. Oke, atau pilihan yang lain itu ini semacam Docker gitu ya. Kita bisa buatkan image Dockernya menggunakan kontainer registrinya si Heroku juga. Nah, kali ini kita pakai yang GitHub. Nah, kalau kita udah pernah terhubung dengan akun GitHub kita, di sini biasanya udah ada pilihannya ya. Nah, kalau seperti ini saya di sini belum pernah terhubung dengan akun GitHub ya, kita hubungkan dulu dengan akun GitHub kita. Oke, nah biasanya akan keluar window seperti ini. Ya, kita tinggal login aja sesuai dengan user GitHub kita. Oke, kemudian kita authorize. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang saya udah terhubung nih. Jadi akun GitHub saya udah terhubung dengan akun Heroku saya seperti di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata salah menghubungkan akunnya atau ingin mengganti akun GitHub-nya, itu teman-teman harus masuk ke bagian account setting. Kemudian ada di bagian application. Nah, ini akun GitHub teman-teman yang sudah terhubung. Ini bisa di revoke aksesnya. Oke, saya kembali dulu. Ya, jadi tadi kita sudah terhubung nih ya di tab deploy. Di tab deploy ini kita udah terhubung dengan akun GitHub kita. Oke, di sini tinggal reponya apa gitu ya. Nah, reponya tadi saya login lagi, sorry, ke sign out. Akun repo kita itu tadi namanya yang ini Heroku Web. Ya, di sini tinggal kita search saja Heroku Web. Saya search. Oke, ini ketemu, tinggal kita klik connect. Oke, nah sekarang udah terhubung ya. Kita bisa tentukan branch apa yang akan kita pakai, yang akan dia listen ya. Begitu ada push ke branch itu, otomatis nanti dia bisa tarik, kemudian dia push ke dia deploy ke server gitu ya. Nah, kita tinggal mau pilih nih enable automatic deploy atau enggak, atau nanti bisa kita manual deploy juga di sini. Nah, untuk kebutuhan kita pingin dia enable automatic deploy. Oke, jadi setiap kali kita push ke master, dia otomatis ke deploy ke server secara otomatis. Nah, ini pertama kali dia belum langsung otomatis ya ke deploy. Ya, kalau saya coba open apps di sini, nah ini belum ada aplikasinya. Ini masih aplikasi defaultnya si Heroku. Jadi saya deploy dulu manual. Oke, ini saya klik deploy branch. Nah, ini proses deploymentnya teman-teman lihat. Mungkin takes time ya, karena mungkin dia akan download dulu library-nya, apa namanya dependensinya ya. Nah, kebetulan kita tadi cuma depend ke Express, jadi ya mungkin relatif lebih cepat. Nah, ini udah berhasil, kita coba view. Ada yang error, nanti kita cek dulu errornya apa. Ini errornya di aplikasi kita ya. Kita coba cek dulu sebentar. Ya, sepertinya ada yang keliru dengan source code kita ya. Kita coba lihat terlebih dahulu. Setahu saya kayaknya ada yang kurang di package JSON. Yes, ini dia ya, script untuk startnya ya. Oke, di sini kita kasih notes app.js. Oke, jadi supaya si Heroku tahu nih aplikasinya ini nanti saat di deploy untuk startupnya itu apa yang akan dijalankan. Nah, yang dijalankan adalah yang ini ya, node app.js atau file app.js kita ini yang akan dieksekusi. Oke, kita coba git add lagi, git commit min m add start script. Oke, sorry, saya belum save.
Oops, saya add lagi. Oke, git commit min m add start script git. Nah, ini kita lihat ya, kita langsung push lagi apa yang terjadi. Git push origin master, git push origin master. Ini saya coba lihat ke depan. Kita lihat ini udah berhasil di push. Kemudian di sini kita tunggu beberapa saat, biasanya dia langsung ke detect ya. Nah, lihat teman-teman, lihat di sini akan ada proses build-nya ya. Proses build-nya akan jalan. Kita tunggu. Nah, build-nya sukses dan sudah bisa kita lihat ya, build finish. Nah, ini alamatnya. Misalnya saya copy lagi, saya buka di sini, saya jalankan. Oke, udah jalan. Lihat URL-nya adalah di kelas coding -heroku.herokuapp.com dan aplikasi kita udah berhasil di deploy ya. Jadi tadi saya lakukan perubahan sedikit di source code-nya, yaitu nambahin ini, nambahin start Node.js, kemudian kita push lagi ke GitHub, otomatis si Heroku langsung melakukan proses build dan deploy, dan kita bisa lihat di sini udah berhasil ke deploy. Oke, kita coba lagi, misalnya lakukan perubahan yang lain ya. Kita ingin mastiin lagi. Saya tambahin deh ini jadi H1 gitu ya, biar bold gitu, biar lebih besar. Oke, intinya cuman memberi contoh lagi. Sekali lagi, kalau kita lakukan perubahan seperti apa prosesnya. Oke, saya lakukan perubahan misalnya, kemudian di sini saya git add, git commit min m misalnya update title mungkin ya. Git push origin master, saya push ke GitHub source code-nya. Oke, kita lihat lagi si Heroku apakah dia bisa detect. Kita tunggu beberapa saat. Oke, proses automatic build dan deploy-nya langsung bekerja di sini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah deployed. Kemudian kita coba buka URL-nya dan kita refresh di sini, apakah perubahannya udah kelihatan. Yes, berhasil ya teman-teman. Jadi sekarang kita udah bisa nih setup continuous deployment menggunakan GitHub dan Heroku. Sangat-sangat sederhana. Nah, kita bisa saja mengubah atau melakukan beberapa settingan yang berbeda ya. Maksud saya gini, saya kalau untuk development itu saya akan deploy ke aplikasi development, misalnya dev kelas coding Heroku. Terus untuk production nanti ada prod kelas coding Heroku. Nanti masing-masing apps di Heroku tadi itu akan listen ke branch berbeda. Jadi nanti kalau untuk development kita kerja atau kita push ke branch dev ya, yang otomatis nanti automatic deployment ke dev Heroku, dev kelas coding Heroku maksud saya. Kemudian kalau kita push ke production ya, ke branch production, misalnya kita merging terus kita taruh di production ya, biasanya seperti itu. Kemudian otomatis di branch Heroku yang lain, apps Heroku yang lain yang misalnya prod kelas coding Heroku itu juga akan ke deploy. Jadi kita bisa dengan mudah lakukan automatic deployment ya, continuous deployment. Tinggal sesuai kebutuhan aja nih ya. Untuk development kita deploy ke apps apa ya di Heroku, untuk production kita deploy ke apps apa di Heroku. Jadi akan mempercepat proses deployment. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini tentang continuous deployment menggunakan GitHub dan Heroku. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Bye bye.